Selamat malam, kekasih Tuhan. Renungan malam ini saya berikan judul Berita Salib. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Saya setuju bahwa penderitaan bukanlah ukuran iman seseorang. Saya juga setuju bahwa kemiskinan tidak selalu menunjukkan bahwa kita lepas dari kehidupan duniawi. Kehidupan rohani seseorang tidak bisa diukur dari kaya atau miskinnya orang itu. Tidak bisa diukur juga dari berkat dan penderitaan yang dialami orang itu. Walau demikian, ada satu hal yang menggelisahkan hati saya, bahwa banyak mimbar gereja cenderung menaruh porsi yang lebih besar untuk memberitakan berkat daripada salib. Mimbar gereja cenderung membicarakan kemakmuran dan melupakan cawan penderitaan. Padahal berkat dan penderitaan, kemuliaan dan salib itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak berani memberitakan Kristus yang disalibkan. Mengutip bahasa seorang pendeta di masa yang lalu, salib kita amplas dan poles agar terasa nyaman di bahu. Bobotnya kita ringankan sehingga orang yang mau mengangkatnya bisa melakukannya tanpa mengeluh. Jadi, salib jadi dekorasi semata. Banyak mimbar gereja tidak berani memberitakan salib karena takut kehilangan massa. Sebab pemberitaan tentang salib memang tidak semenarik pemberitaan tentang berkat. Yesus pernah melakukannya. Ia berkhotbah dengan sangat keras di hadapan 5.000 orang yang mengikutinya. Padahal Yesus belum bicara soal salib. Yesus baru berkhotbah dengan keras. Akibatnya sungguh mengejutkan. Dari 5.000 orang hanya tersisa 12 murid saja. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya Yesus berkhotbah tentang salib dan penderitaan. Semakin tidak populer lagi dia. Tapi Yesus seolah tidak peduli dengan semuanya itu. Ia tetap saja memberitakan tentang salib dan penyangkalan diri. Paulus mengerti persis bahwa berita salib adalah berita yang paling tidak diminati. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Orang Yunani mencari hikmat. Dengan minat pasar seperti itu, memberitakan salib dianggap suatu kebodohan. Walau demikian, salib tetap harus diberitakan, sebab salib Kristuslah keselamatan itu datang. Dan setiap gereja harus kembali menyuarakan salib, sebab tanpa salib tidak akan pernah ada kemuliaan. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, biarlah bagian daripada kami mencari Kristus, mengiring Tuhan dengan setia. Apapun yang terjadi, kami mau setia kepada Kristus. Lewati penderitaan, lewati pergumulan, kami mau percaya bahwa Tuhan sertai kami. Dan pasti ada kekuatan buat kami saat kami melewati semuanya itu. Terus berikan kami hikmat, ya Roh Kudus, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.